saya masih betul itu saya masih meranjak sekolah di usia 5 tahun itu. Waktu saya itu waktu SD masih belum tahu yang namanya koin itu. Jadi saya masih mengalami ketakutan itu karena saya merasa koin itu akan termasuki lagi di sini di tenggorokan saya. Jadi setiap kali melihat koin itu ada merasa ketakutan tersendiri ya? Iya, jadinya saya itu merasa dihantuin gitu seperti dengan koin itu. Jadinya apa yang saya lihat kalau saya ngeliat koin, saya melihat koin itu akan masuk lagi ke tenggorokan saya gitu. Jadinya seperti itu. Trauma ya? Iya, trauma berat. Itu pas kejadian itu adik tuh ngerasain atau seingat itu dari umur berapa sih mengalami trauma itu atau sampai sekarang? Saya dari trauma itu sampai sekarang Ya. ya sampai sekarang karena saya kalau menceritakannya tadi bahwa saya itu sangat takut sama namanya uang kayak gitu, koin-koinnya gitu. Jadinya saya masih teringat gitu sama masalah saya waktu kecil, kejadian-kejadian saya waktu kecil gitu. Masih terbayang-bayang ya? Masih. Dari orang tua, saudara gitu ada nggak kasih tahu misalnya kamu tuh nggak boleh takut lagi sama koin ini karena koin itu bukan penyebab gitu salah satu masa lalu yang membuat diri adik tuh menjadi kelam gitu. Ada nggak orang tua tuh ngasih tahu gitu? Ya, orang tua saya. Kata orang tua saya, kamu nggak perlu takut lagi sama koin. Karena koin itu tidak menyebabkan bahwa kamu akan meninggal gitu kan. Tapi karena ketraumaan kamu itu kayak seperti takut sama hal-hal yang positif gitu. Jadinya kamu mengingatnya seperti negatif gitu ya. Sekali. Jadi kita di sini tuh adik bahkan konseling itu sangat benar sekali, betul sekali bahwa adik ini masih mengalami trauma yang mungkin bagi orang lain itu hal sepele ya, tapi menurut adik sendiri itu masih apa ya tertekan gitu kan, masih ada dalam hati dan pikiran gitu kan. Nah jadi konseling di sini kita untuk bagaimana kita merubah dari trauma adik itu tersebut menjadi kita mengubah pola pikirnya menjadi tidak trauma lagi kan. Oke, di sini kalau adik sendiri kalau melihat koin itu, kalau misalnya melihat koin itu kemunculan yang paling takut itu gimana sih? Kalau misalnya keringat dingin, gemetaran atau gimana? Saya kalau melihat koin itu saya gemeteran terus. Saya itu melihatnya itu, dan apalagi kalau saya mengambilnya, kalau orang kasihkan saya merasakan takut gitu, gemeteran mengambilnya karena saya kan masih berpikiran sama masalah saya gitu. Jadi kalau adik tuh melihat koin itu sendiri, apa yang adik lakuin gitu untuk menghindar dari barang itu? Ya saya maksudnya yang kata ibu tadi, saya menghindar dari duit itu, dari koin itu, agar saya tidak mengingat masa kecil saya, agar saya bisa melupakan kejadian-kejadian apa yang saya alami gitu. Jadinya saya untuk berusaha untuk caranya untuk melupakan masalah itu. Jadi sini tuh kita akan mencoba untuk adik tuh keluar dari pikiran-pikiran negatif gitu tentang stigma koin itu, bahwa tidak selamanya adik tuh trauma terus menerus kan, karena adik tuh harus keluar dari itu kan. Jadi di sini adik tuh coba kalau melihat gitu koin itu, refleksi, tarik nafas yang dalam, terus
setiap dilihat koin itu jangan dulu ketakutan, dilihat dulu. Coba buang masa lalu itu pelan-pelan. Anggap aja koin itu hanyalah barang biasa gitu, bukan barang yang mematikan, bukan barang yang untuk membunuh kita gitu. Adik coba nanti mungkin kalau bisa mau sekarang boleh tarik nafas dalam-dalam, kemudian relax, terus adik tuh pikirkan dalam pikiran tuh membayangkan kalau koin itu ada di depan muka adik. Membayangkan, terus jangan pikirkan tentang kejadian masa lalu, tapi pikirkan bahwa koin itu hanya barang biasa. Lambat laun nanti seiring berjalannya waktu, Anda itu bakal mengalami hal-hal yang sudah terbiasa, mengalami proses-proses seperti adik itu terbiasa gitu melihat barang-barang seperti itu, tidak lagi merasa ketakutan, gemetaran, keringat dingin. Itu kan yang adik rasain kan? Ya, jadi adik itu nanti habis pulang dari konseling ini mungkin bisa dipraktekkan di rumah, karena cara ini juga sangat mudah sih, karena klien-klien saya juga banyak kan konseling tentang trauma itu. Jadi sini kita konseling gimana keluar dari rasa trauma tersebut dengan cara terapi tersebut, terapi yang mudah sebenarnya, terapi yang bisa orang lain pakai, bisa kalangan-kalangan awam pakai gitu kan, seperti tarik nafas, atau adik sendiri bisa untuk merefreshkan pikiran, itu bisa refreshing seperti ke alam gitu. Banyak juga pasien dari saya itu yang saya sarankan untuk refreshing ke alam, untuk terapi-terapi seperti jalan-jalan, seperti menanam, seperti muncak, atau bahkan ada suka musik, suka ya. Musik dan seni-seni nari-nari itu sebagai sebenarnya salah satu terapi juga. Jadi kalau untuk adik yang apalagi masih muda kayak gini kan, anak masih muda itu kebanyakan tuh lebih suka seni kan. Ya, jadi kalau misalpun lagi stres atau trauma gitu kan, terlalu memikirkan hal-hal yang pernah terjadi itu, adik coba explore gitu kan. Bisa, terapi itu bisa kita lakukan sendiri gitu, tanpa harus kita datang kepada konseling gitu. Sebenarnya konseling itu tugasnya sebagai kayak gini, adik tuh menceritakan masalah gitu, terus ibu ini atau saya ini yang mengasih masukan seperti itu. Jadi nanti setelah konseling ini bisa dipraktikkan di rumah untuk terapi yang saya bilang tadi ya dek ya. Kalau memang pun adiknya nggak suka alam atau musik, bisa refleksi di rumah atau meditasi, yaitu tarik nafas pelan-pelan, tarik pelan-pelan sambil pejami mata, terus bayangkan koin itu bukan barang yang negatif, bukan barang yang selalu jahat ya. Anggap aja koin itu adalah barang biasa. Gitu ya dek ya. Lagi mau diceritakan? Sebenarnya juga ada juga masalah saya dulu pernah mengalami jatuh pakai motor. Oh iya, kapan itu deh? Itu waktu saya masih SD, kelas 6. Saya itu waktu kelas 6 itu saya baru belajar menggunakan motor, karena bagi saya kalau pakai motor itu saya itu kalau kemana-mana tuh saya bisa gitu kan, untuk membantu orang tua gitu kan, dalam pikiran saya. Tapi setelah saya mencoba menggunakan motor itu, ternyata saya merasakan takut, ada juga panas dingin gitu ya. Karena saya pernah tabrak babi, nggak sengaja sih itu. Terus tiba-tiba saya tuh luka dari kepala, tangan dan kaki, semuanya itu luka. Kata dokter kemarin, kamu jangan dulu
itu agar kamu bisa refleks, karena kamu tuh suka refleks gitu kan. Oh, kata saya, iya kata dokter, saya sarankan kamu jangan dulu menggunakan motor agar kamu tidak terlalu refleks sama kejadian yang kamu alami ini. Karena waktu saya jatuh itu, saya tidak ada merasakan sakit, tidak ada merasakan apa gitu. Tapi pikiran saya itu waktu saya jatuh itu pas nabrak babi itu, saya itu merasakan bahwa ada yang saya tabrak itu, tapi saya meninggal gitu. Jadinya saya kalau pakai motor atau melihat motor itu saya teringat waktu saya kecil, waktu saya masih SD itu. Wajar sih mungkin ya, memang sangat wajar kalau misalnya tuh adik tuh mengalami trauma-trauma gitu, apalagi kejadian itu masih kecil-kecil ya, dia masih di bawah umur gitu. Jadi adik sekarang kalau naik motor gitu ada gitu ya, terbayang-bayang ya, ada rasa ketakutan sendiri gitu ya, ngerasain saya itu akan jatuh gitu kan. Jadinya saya takut yang namanya hal yang saya menggunakan motor itu, saya melihat motor itu aja saya udah rasa ngelihat dia tuh rasa pengen bawa saya jatuh lagi gitu. Jadi di sini tuh Ade menceritakan 2 trauma ya. Yang pertama itu trauma akan koin, karena ini memang kejadian yang benar-benar terjadi gitu ya di masa kecil. Terus yang kedua ini karena istilahnya kecelakaan, tapi kecelakaan yang belum terlalu sampai parah gitu ya, tapi mengalami trauma karena kejadiannya pun masih di bawah umur gitu kan. Jadi yang saya katakan tadi, kalau adik tuh melihat barang tersebut, melihat benda tersebut, adik tuh jangan mengira barang itu barang yang selalu membuat adik tuh jatuh atau membuat adik tuh menjadi sakit gitu. Tapi pikirkan dan refleksikan bahwa barang itu hanya barang yang sekedar kita pakai. Anggap aja yang selama ini terjadi itu hanya kebetulan gitu kan, istilahnya hanya pas waktunya aja gitu kan. Seiring berjalannya waktu, coba pelan-pelan pikirkan, refleksikan, yang seperti saya bilang tadi, coba pergi ke alam untuk refleksikan kan, biar fresh pikiran, nggak stres, nggak trauma. Nanti lambat laun stres itu bakalan berkurang, trauma itu bakalan hilang. Seperti contohnya sekarang kan di alam tuh boleh kita sangat explore gitu kan, boleh nanam kan, habis itu boleh muncak, apalagi anak muda sekarang sering sekali muncak kan. Ya. Jadi itu salah satu terapi dari psikologi yang dianjurkan kepada buat individu-individu atau anak-anak, bahkan orang tua yang sedang mengalami stres itu boleh. Atau adik suka binatang? Suka ya? Oh, suka apa? Saya suka kucing. Nah, salah satu terapi itu juga bisa dengan binatang dimana kalau kita nih melihara kucing nih, itu tuh menjadi salah satu terapi kita agar pikiran kita tuh tidak tegang gitu kan, tidak merasakan hal-hal negatif gitu. Jadi hal-hal positif itu terus ada gitu di pikiran kita karena kita melakukan hal-hal positif gitu kan. Jadi banyak cara ya, seperti saya tadi bilang, seperti tarik nafas itu, terus alam, terus seni, dan memelihara binatang itu. Nah, itu salah satu juga terapi yang dianjurkan oleh psikologi yang bisa dipakai untuk di rumah gitu deh. Oke, mungkin hanya ini. Sebenarnya tuh saya mengalami itu kejadian-kejadian itu secara trauma itu sebenarnya saya banyak ya. Oh, banyak sekali ya deh ya kejadiannya. Kejadian yang pernah saya alami
waktu saya masih kecil. Saya juga boleh saya ceritakan lagi. Oh, boleh silahkan. Saya dulu pernah ditabrak sama mobil. Oh, kapan itu kejadiannya? Itu waktu saya masih SMP kelas 3. SMP kelas 3 ya. Ya. Saya itu berjalan, terus setelah saya berjalan itu mobil itu ke kebablasan, lupa ngerem gitu. Jadinya kaki saya ditabrak gitu kan. Terus saya melihat mobil itu, kepala saya tuh langsung pusing gitu. Terus saya mengalami pingsan gitu kan. Terus saya diantar ke rumah sakit sama orang itu. Kata rumah sakit itu katanya kaki kamu katanya mau diamputasi katanya kan. Terus saya mendengar diamputasi itu, saya takut gitu ya, gemeteran gitu kan. Kalau saya, apakah kaki saya akan diamputasi atau tidak, itu saya merasakan bahwa saya itu nggak percaya gitu sama kaki saya, bahwa saya itu akan diamputasi. Tapi kata dokter, kamu bisa kok menjalankan terapi gitu kan, seperti disingsang-singsang gitu kan, kata dokter itu. Setelah saya mengalami kejadian itu, saya merasakan takut gitu kan, kalau ada mobil gitu, kalau ngelangsungin saya itu saya langsung kaget ya, refleks ya. Terus saya itu kalau melihat mobil itu, kalau ketemu sama muka saya itu, terasa saya itu pengen ditabrak gitu di depan saya gitu. Jadi hal-hal tersebut, ada kejadian-kejadian tersebut, jadikan misalnya pelajaran aja, jangan mengedepankan bahwa nanti saya akan begini lagi, tidak seperti itu, karena trauma tersebut adalah salah satu patokan bahwa hal-hal negatif itu terus ada kalau kita terus memikirkan hal-hal kejadian kita masa lalu, apalagi trauma. Karena banyak juga pasien dari saya itu mengalami trauma yang cukup berat gitu kan, sama seperti adik ini tadi. Jadi saya anjurkan untuk refleksikan, jangan tegang gitu ya, jangan tegang, santai aja. Kalau lihat barang-barang yang menurut adik itu membuat bencana gitu kan, adik tuh coba refleksikan, tarik nafas yang ibu katakan tadi kan, jangan tegang, nanti lambat tahun kelamaan akan terbiasa kan, karena kita hidup di dunia ini kan tidak bisa lepas dari barang-barang itu kan, seperti motor, seperti mobil kan, pasti akan kita lihat akan setiap harinya kan. Jadi memang prosesnya memang cukup lama untuk seorang yang trauma itu, tapi ada juga sebagian orang yang cepat kan, karena tergantung proses pemikirannya, proses aktivitasnya, proses dukungannya. Dukungan itu ada dukungan sosial, dukungan keluarga, dukungan sahabat, partner, itu banyak ya dukungannya. Itu tergantung ke adik sendiri lagi, dukungannya seperti apa gitu ya. Oke, mungkin itu masukan dari ibu ya. Terima kasih kalau misalnya sudah mempercayai ibu untuk konseling, memberi masukan kepada adik ibu ya. Kalau ada keperluan lagi untuk konseling, boleh datang ya, boleh hubungi ibu lagi. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya permisi.